Pernah dengar cerita tentang seorang wanita cantik yang tiba-tiba bertanya, apakah aku cantik di jalanan sepi? Kedengarannya biasa saja kan? Tapi kalau dia membuka maskernya dan kamu akan melihat mulutnya yang robek dari telinga kiri ke telinga kanan. Apakah kamu masih bisa menjawab dengan tenang? Ini bukan sekedar cerita seram, ini adalah legenda urban Jepang yang sudah membuat banyak orang merinding sejak dulu. Namanya adalah Kuchisake Onna. Pada tahun 1979, Jepang dikejutkan dengan laporan penampakan wanita bermulut sobek yang mengejar anak-anak di jalanan. Bahkan sampai sekarang, kisah ini terus berkembang dengan berbagai laporan kesaksian dari orang-orang yang mengaku pernah melihat sosoknya. Bayangkan kamu sedang berjalan sendirian di jalanan Jepang yang lengkap. Angin malam berembus pelan dan lampu jalan menerangi trotoar dengan cahaya redup. Tiba-tiba, dari bayangan muncul seorang wanita cantik dengan rambut hitam panjang, menggunakan mantel krem dan masker bedah. Dia mendekat dan menghentikan langkahmu. Apakah aku cantik? Tanyanya dengan suara lembut. Jika kamu menjawab tidak, nasibmu akan langsung berakhir di tangannya. Tapi jika kamu menjawab ya, dia akan membuka maskernya dan memperlihatkan wajahnya yang mengerikan. Apakah aku cantik sekarang? Teriaknya. Mulutnya robek dari telinga kanan ke telinga kiri, memperlihatkan deretan gigi tajam dan lidah panjang yang berputar-putar di dalamnya. Dalam sekejap, suasana berubah dari pertemuan biasa menjadi teror yang luar biasa. Namun, yang membuat cerita ini semakin menyeramkan adalah laporan dari orang-orang yang mengaku pernah bertemu dengannya. Pada tahun 2004, di Korea Selatan, muncul juga cerita tentang seorang wanita bermasker merah yang mengejar anak-anak. Beberapa saksi melaporkan bahwa mereka melihatnya berdiri di gang-gang kecil, menunggu seseorang untuk lewat. Ada juga cerita dari seorang pria Jepang yang bekerja lembur dan pulang larut malam. Dia melihat seorang wanita dengan masker bedah berdiri di sudut jalan. Ketika mendekat, wanita itu bertanya, apakah aku cantik? Merasa aneh, pria itu memilih menghindar. Tapi ketika dia menoleh ke belakang, wanita itu sudah tidak ada. Nah, tidak ada jawaban yang benar dalam situasi ini. Jika kamu tetap mengatakan iya, dia akan mengambil gunting besarnya dan menyayat mulutmu agar sama seperti dirinya. Jika kamu mencoba lari, dia akan mengejarmu dengan kecepatan yang luar biasa. Tak peduli kemanapun kamu pergi. Satu-satunya cara untuk lolos, yakni berikan jawaban membingungkan. Katakan sesuatu seperti kamu terlihat biasa-biasa saja, atau kamu normal. Konon, ini cukup membantu membuatnya ragu-ragu memberi kamu kesempatan untuk melarikan diri. Cerita tentang Kuchisake Onna sudah menyebar sejak lama. Pada tahun 1979, kepanikan melanda berbagai kota di Jepang. Setelah banyak anak-anak mengaku melihat wanita bermulut sobek ini, polisi bahkan harus meningkatkan patroli dan sekolah-sekolah mengawal murid-murid mereka pulang secara berkelompok. Bahkan, pada tahun 2004, cerita serupa muncul di Korea Selatan. Dan yang paling menyeramkan, seorang koroner Jepang pada tahun 2007 menemukan catatan dari akhir 1970-an tentang seorang wanita yang tewas tertabrak mobil. Dan ketika tubuhnya ditemukan, mulutnya robek dari telinga kiri ke telinga kanan. Namun, bagaimana jika Kuchisake Onna bukan hanya sekedar legenda? Ada laporan dari seorang pengguna internet yang mengaku pernah melihatnya pada tahun 2018 di sebuah desa terpencil di Jepang. Dia mengatakan bahwa seseorang wanita misterius dengan masker bedah berdiri di luar rumahnya selama beberapa malam berturut-turut. Ketika dia akhirnya memberanikan diri untuk keluar dan bertanya siapa dia, wanita itu menghilang begitu saja dalam kegelapan. Jadi, apakah Kuchisake Onna hanya legenda urban atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Meskipun tidak ada bukti konkret tentang keberadaannya, cerita ini terus berkembang dan membuat orang takut hingga sekarang. Beberapa orang percaya bahwa ini hanyalah cerita untuk menakuti anak-anak agar mereka tidak berkeliaran sendirian di malam hari. Namun, ada juga yang meyakini bahwa Kuchisake Onna adalah roh penasaran yang masih mencari korban baru. Yang jelas, jika suatu hari kamu berjalan sendirian di malam hari, dan seseorang bertanya, apakah aku cantik? Apa jawabanmu? Kemudian beralih ke legenda yang kedua. Pernahkah kamu mendengar cerita tentang hantu yang menghantui toilet sekolah? Di Jepang, hampir setiap anak pernah mendengar nama anak kosan. Sosok hantu yang konon bersembunyi di bilik toilet dan menakuti siapapun yang berani memanggil namanya. Bayangkan kamu sedang berada di toilet sekolah yang sepi, dan tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka sendiri. Apakah kamu cukup berani untuk mengetuk pintu ketiga dan memanggil namanya? Legenda anak kosan sudah sejak puluhan tahun lalu, bahkan sempat menjadi fenomena nasional di Jepang sekitar tahun 1990-an.
Saat itu, banyak anak-anak sekolah yang mengaku melihat Hanakosan. Dan kisah ini terus berkembang hingga saat ini. Cerita ini biasanya dimulai dengan seseorang, biasanya seorang murid yang penasaran, yang ingin membuktikan kebenaran legenda ini. Ritual untuk memanggil Hanakosan cukup sederhana, tapi cukup menyeramkan. Kamu harus masuk ke toilet sekolah, biasanya di lantai ketiga atau yang paling jarang digunakan. Lalu masuk ke bilik ketiga, dan setelah itu ketuk pintunya 3 kali dan tanyakan, "Hanakosan, apakah kamu ada di sana?" Jika tidak ada jawaban, berarti kamu selamat. Tapi jika terdengar suara lirih menjawab, "Aku di sini," maka kamu dalam masalah besar. Banyak cerita menyebutkan bahwa jika kamu mendengar suara Hanakosan, ada 2 kemungkinan. Pintu akan terbuka perlahan dan kamu akan melihat sosok gadis kecil, berambut pendek dan mengenakan rok merah. Atau lebih buruk lagi, tangan pucat akan muncul dari dalam toilet dan menarikmu masuk ke dalam kegelapan. Banyak orang yang mencoba menghindari pertemuan dengan Hanakosan, tapi ada yang lebih penasaran dan sengaja melakukan ritual ini. Beberapa laporan menyebutkan bahwa seseorang yang telah memanggil Hanakosan, mereka mengalami hal-hal aneh, seperti suara langkah kaki tanpa sosok, air keran yang menyala sendiri, atau bayangan yang melintas di kaca toilet. Ada juga kisah yang mengatakan bahwa Hanakosan bukan satu-satunya hantu yang menghuni toilet sekolah. Ada legenda lain seperti Kashima Reiko, hantu tanpa kaki, yang menanyakan di mana kakiku kepada siapapun yang masuk ke toilet. Jika tidak bisa menjawab dengan benar, Kashima Reiko akan mengambil kaki korbannya. Ada juga Akamanto, hantu pria yang menawarkan kertas merah atau biru kepada siapapun yang memasuki biliknya. Jawaban apapun yang dipilih akan berujung pada kematian yang mengerikan. Cerita-cerita ini semakin memperkuat misteri Hanakosan. Apakah dia hanya mitos untuk menakuti anak-anak atau dia benar-benar ada, menunggu korban baru di bilik ketiga? Tidak ada yang tahu pasti asal-usul Hanakosan. Beberapa legenda mengatakan dia adalah gadis yang tewas akibat bom saat Perang Dunia Kedua, sementara yang lain percaya dia adalah korban pembunuhan di sekolahnya sendiri. Namun, meskipun cerita ini terus berkembang, satu hal yang tetap sama. Hanakosan selalu ada di sana, di bilik ketiga, menunggu seseorang yang cukup berani untuk memanggil namanya. Jadi, jika suatu hari kamu berada di toilet sekolah sendirian dan pintu tiba-tiba berbunyi, tok, 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 apakah kamu akan menjawab panggilannya? Kita berlanjut ke cerita urban legend yang terakhir. Perangsasa membayangkan berjalan sendirian di malam hari dan mendengar suara aneh yang mengikuti langkahmu. Sebuah suara menyeramkan seperti teke 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 yang semakin lama semakin mendekat. Jika kamu menoleh ke belakang dan melihat sosok wanita tanpa kaki merangkak ke arahmu dengan kecepatan yang tak masuk akal, maka kamu mungkin baru saja bertemu dengan teke teke, salah satu urban legend paling menakutkan di Jepang. Legenda teke teke berasal dari kisah tragis seorang wanita muda yang jatuh atau didorong ke jalur kereta api. Dia terlambat menyadari kedatangan kereta dan tak sempat menyelamatkan diri. Tubuhnya terbelah 2 akibat hantaman kereta, dan konon, dia mengalami penderitaan luar biasa sebelum akhirnya meninggal dunia. Namun, kematiannya bukan akhir dari kisahnya. Arwahnya tidak bisa beristirahat dengan tenang, dan kini gentayangan mencari korban baru. Dia menyeret tubuh bagian atasnya dengan tangan yang tajam seperti cakar, menghasilkan suara menyeramkan teke-teke setiap kali dia bergerak. Konon, teke-teke sangat cepat, bahkan lebih cepat dari manusia yang berlari, sehingga hampir mustahil untuk melarikan diri darinya. Banyak cerita beredar tentang orang-orang yang bertemu dengan teke-teke. Salah satu yang paling terkenal adalah kisah seorang anak laki-laki yang sedang pulang dari sekolah di sore hari. Ketika melewati gedung tua, dia melihat seorang gadis cantik yang duduk di jendela, menatapnya dengan senyuman. Namun, ada sesuatu yang aneh. Sekolahnya adalah sekolah khusus laki-laki. Jadi mengapa ada seorang gadis di sana? Sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, gadis itu tiba-tiba melompat dari jendela. Tubuhnya hanya setengah, tanpa kaki, dan dia mulai berlari menggerakkan tangan dengan kecepatan mengerikan, sambil mengeluarkan suara teke-teke. Anak laki-laki itu terpaku ketakutan, tidak bisa bergerak. Dalam sekejap, gadis itu sudah berada di hadapannya dan menghunuskan sabit tajam, memotong tubuhnya hingga menjadi 2. Ada juga cerita seorang wanita yang sedang berjalan pulang saat malam hari. Dia mendengar suara aneh di belakangnya dan saat menoleh, dia melihat seorang wanita setengah badan mendekatinya dengan cepat. Sebelum sempat melarikan diri, wanita itu sudah berada di depannya dan bertanya dengan suara serak, "Di mana kakiku?"
Jika seorang tidak bisa menjawab atau menjawab dengan salah, teka-teki akan membunuhnya seketika. Menurut legenda, jika seorang bertemu dengan teka-teki, nasibnya sudah pasti berakhir tragis. Hantu ini dikenal membawa sabit atau pisau besar dan akan membelah siapa saja yang temunya menjadi dua bagian seperti dirinya. Di beberapa daerah, ada kepercayaan bahwa seorang dapat menghindari teka-teki jika mereka menjawab pertanyaannya dengan benar. Beberapa mengatakan bahwa jika kamu menjawab di perlintasan kereta api, dia akan meninggalkanmu. Namun, tidak ada jaminan bahwa jawaban itu akan selalu berhasil. Seperti banyak legenda urban lainnya di Jepang, kisah teka-teki memiliki beberapa versi. Beberapa mengatakan bahwa dia adalah arwah seorang gadis yang dibully hingga bunuh diri dengan melompat ke rel kereta api. Versi lain menyebutkan bahwa dia adalah korban kecelakaan yang tidak sengaja terjatuh ke jalur kereta saat menunggu di stasiun. Ada juga yang percaya bahwa dia dulunya adalah seorang perawat yang mengalami kecelakaan tragis saat bekerja. Di beberapa sekolah Jepang, para siswa seringkali dilarang pergi ke toilet sendirian di malam hari karena ada cerita yang menyebutkan bahwa teka-teki bisa muncul di sana juga. Sama seperti Hanako-san atau Kashima Reiko. Dia dikatakan sering menghantui area sekolah atau stasiun yang sepi. Yang pasti, masyarakat Jepang masih percaya bahwa jika kamu mendengar suara teka-teki saat sendirian di malam hari, lebih baik kamu berlari sekencang mungkin. Karena jika tidak, teka-teki akan mengejarmu dan tak ada yang bisa lari lebih cepat darinya. Jadi, apakah kamu masih berani berjalan sendirian di malam hari? Oke, terima kasih karena telah menonton video ini. Berikan like dan subscribe-nya. Mohon berikan kritikan dan saran yang membangun. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.